Pada bulan September di tahun 1888, wilayah Whitechapel, sebuah distrik miskin di London Timur, dihebohkan oleh serangkaian pembunuhan brutal. Korban-korban itu bukan bangsawan, bukan politisi, bukan orang penting. Mereka hanyalah perempuan biasa. Namun cara mereka terbunuh membuat dunia membeku. London saat itu tenggelam dalam kabut tebal. Jalan-jalan sempitnya diselimuti cahaya redup dari lampu gas. Dan di sanalah sosok tak dikenal muncul dari bayangan, membawa pisau tajam dan menulis salah satu bab paling kelam dalam sejarah manusia. Namanya Jack the Ripper. Whitechapel pada tahun 1888 adalah tempat yang keras. Kepadatan, kemiskinan, dan bau alkohol bercampur menjadi satu. Di sanalah ribuan orang hidup tanpa arah. Para perempuan mencari uang dari malam, dan polisi hanya datang setelah semuanya terlambat. Pada 31 Agustus 1888 sekitar pukul 4 pagi, seorang perempuan bernama Mary Ann Nichols ditemukan tewas di sebuah jalan kecil bernama Bucks Row. Tubuhnya tergeletak di tanah dingin, pakaiannya tersingkap, dan lehernya hampir terputus. Di perutnya ada bekas sayatan panjang dan dalam, terlalu rapi untuk disebut amukan, terlalu brutal untuk disebut kebetulan. London pun gempar. Awalnya polisi mengira ini hanya pembunuhan biasa. Namun 3 hari kemudian, ketika mereka melihat laporan visum, mereka sadar ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pada 8 September, seorang perempuan lain, Annie Chapman, ditemukan di halaman belakang rumah 29 Hanbury Street. Tubuhnya tercabik, organ dalamnya hilang, dan luka sayatan di lehernya sama persis seperti korban pertama. Kali ini, pelaku seperti tahu apa yang ia lakukan, seolah ia punya pengetahuan anatomi manusia. Rumor pun menyebar. Apakah dia dokter, tukang jagal, atau seseorang yang lebih berpendidikan dari yang dikira? London menjadi kota ketakutan. Para perempuan di Whitechapel berjalan berkelompok, sementara polisi patroli siang dan malam. Namun Jack selalu satu langkah lebih cepat. Ia membunuh bukan karena nafsu, tapi karena sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam tanggal 30 September menjadi malam ganda. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 2 perempuan ditemukan tewas. Yang pertama, Elizabeth Stride, ditemukan di Dutfield Yard. Lehernya disayat, tapi tidak dimutilasi. Polisi percaya si pembunuh terganggu sebelum ia sempat menyelesaikan pekerjaannya. Dan hanya 45 menit kemudian, di Mitre Square, jasad Catherine Eddowes ditemukan. Dan kali ini, Jack menuntaskan semua yang tertunda. Wajah Catherine hancur, hidungnya terpotong, kelopak matanya tersayat, dan organ tubuhnya hilang sebagian. Namun di dekat lokasi itu, polisi menemukan sesuatu yang membuat semuanya lebih menyeramkan. Di dinding batu yang lembab, tertulis kalimat dengan kapur putih. "The Jews are the men that will not be blamed for nothing." Tulisan itu misterius, tak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Apakah Jack sendiri atau hanya kebetulan? Namun polisi buru-buru menghapusnya, takut memicu kerusuhan rasial di tengah warga London yang mudah marah. Beberapa hari itu, markas polisi menerima surat. Amplop merah, tulisan tangan aneh, dan di dalamnya tertulis, "Dear Boss, I keep on hearing the police have caught me, but they won't fix me just yet. Yours truly, Jack the Ripper." Dari sinilah dunia mengenal namanya, Jack the Ripper. Ia sendiri yang menamakan dirinya begitu. Dan sejak hari itu, ia menjadi legenda hidup, sekaligus momok bagi seluruh kota. Pada 1 Oktober, surat lain datang. Kali ini lebih menyeramkan. Surat itu disertai setengah ginjal manusia yang dikirim bersama tulisan, "I fried and ate the other half. It was very nice." Polisi panik, publik histeris, dan media massa menjadikannya headline selama berbulan-bulan. Namun yang lebih menakutkan adalah
Tidak ada yang bisa menghentikannya. 6 minggu kemudian, 1 November 1888, seorang perempuan bernama Mary Jane Kelly ditemukan tewas di kamarnya di Miller's Court. Dia adalah korban terakhir dan yang paling mengenaskan. Tubuhnya sudah tak lagi berbentuk manusia, kulit wajahnya dikuliti, organ tubuhnya berserakan, dan hanya satu yang tersisa, bayangan di dinding yang terlihat seperti tubuh yang sedang tidur. Namun polisi tahu, tidak ada yang tidur malam itu, hanya kematian yang beristirahat. Setelah itu, pembunuhan berhenti, seolah Jack menghilang begitu saja. Tak ada jejak, tak ada saksi, tak ada suara. Hanya kabut yang tetap menggantung di atas Whitechapel. Puluhan tahun berlalu, ratusan teori bermunculan. Ada yang bilang dia dokter bedah, ada yang yakin dia bangsawan gila. Bahkan ada teori bahwa Jack adalah perempuan. Namun dari semua itu, tak satu pun terbukti. Bukti-bukti asli disimpan di Scotland Yard, surat-surat dengan tinta darah, dan laporan autopsi yang masih mengerikan hingga kini. Bahkan teknologi modern tak mampu mengungkap identitasnya dengan pasti. DNA, sidik jari, analisis tulisan, semuanya membawa hasil berbeda. Jack tetap hidup, di dalam misteri yang tak pernah mati. Dia adalah simbol dari kegelapan yang tak bisa dijelaskan, sebuah luka open di sejarah London, dan peringatan bahwa kejahatan sejati kadang tidak punya wajah.